2026 bukan sekadar angka bagi Indonesia, tapi garis mati bagi talenta terbaiknya. Di saat pedok Moto3 mulai berbisik tentang siapa suksesor Pedro Acosta, satu nama dari Gunung Kidul muncul ke permukaan. Tapi ingat, di kejuaraan dunia, talenta saja bisa membunuh karier Anda jika tidak dibarengi momentum. Benarkah 2026 adalah musim hidup atau mati bagi Veda Ega Pratama? Veda Ega Pratama bukan hanya seorang pembalap, dia adalah representasi dari ambisi jutaan penggemar otomotif di tanah air yang sudah terlalu lama haus akan sosok pahlawan di kelas utama. Sejarah mencatat betapa sulitnya pembalap Asia Tenggara menembus dominasi Eropa, namun Veda datang dengan catatan yang membuat para pencari bakat di Spanyol menoleh. Tekanan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dukungan sponsor masif dari Astra Honda Motor memberikan stabilitas finansial yang jarang dimiliki pembalap rookie lainnya. Namun di sisi lain, setiap tikungan yang ia ambil di sirkuit seperti Jerez atau Misano akan dipelajari oleh jutaan mata. Jika 2025 adalah tahun pembelajaran dan adaptasi dengan mesin Moto3 yang jauh lebih kaku dan bertenaga dibandingkan motor Asia Talent Cup, maka 2026 adalah saat di mana hasil menjadi satu-satunya mata uang yang laku. Media internasional tidak akan lagi melihatnya sebagai anak ajaib dari Asia, melainkan sebagai kompetitor yang harus memberikan angka di papan klasemen. Pedok MotoGP adalah lingkungan yang tidak mengenal ampun. Sekali Anda gagal memenuhi ekspektasi di tahun kedua, label talenta yang gagal akan melekat selamanya. Veda harus mampu mengelola kebisingan di luar lintasan dan mengubah tekanan nasional tersebut menjadi bahan bakar di dalam tangki motornya. Ini bukan lagi soal partisipasi, ini soal pembuktian bahwa Indonesia bisa melahirkan pembalap dengan mentalitas juara dunia, bukan sekadar pelengkap grid di barisan belakang. Mengapa 2026 menjadi begitu krusial? Jawabannya terletak pada kursi yang ia duduki. Berada di bawah naungan struktur Red Bull KTM Ajo adalah berkah sekaligus kutukan. Aki Ajo dikenal sebagai tangan dingin yang melahirkan juara dunia seperti Marc Marquez, Brad Binder, hingga Pedro Acosta. Struktur ini adalah jalur tol menuju kelas utama. Namun standar di tim ini sangatlah brutal. Anda tidak diberi waktu 5 tahun untuk belajar. Sistem promosi Red Bull bergerak secepat mesin 250 cc mereka. Jika Veda mampu menunjukkan performa konsisten, meraih podium, atau setidaknya bertarung secara reguler di grup depan pada musim 2026, jalur menuju Moto2 akan terbuka lebar tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Namun, jika ia terjebak di papan tengah, manajemen Red Bull tidak akan ragu untuk menggantinya dengan talenta baru dari Rookies Cup yang selalu mengantri di depan pintu garasi. Aliansi ini menuntut Veda untuk memiliki technical feedback yang setara dengan pembalap Eropa. Dia harus belajar berkomunikasi dengan mekanik dalam bahasa teknis yang sangat spesifik, memahami bagaimana ban Pirelli bereaksi terhadap suhu aspal yang berubah-ubah, dan bagaimana memetakan strategi slipstream di trek lurus panjang seperti Mugello. Musim 2026 akan menjadi ujian apakah Veda adalah murid yang bisa menyerap ilmu Aki Ajo lebih cepat dari rekan setimster yang mungkin berasal dari Spanyol atau Italia. Di sini, persahabatan berakhir saat helm dipasang. Transisi dari motor produksi massal atau kelas junior ke motor prototipe Moto3 murni adalah lompatan teknologi yang sering merusak karir pembalap muda. Motor Moto3 adalah mesin yang sangat sensitif. Sedikit saja kesalahan pada titik pengereman, maka Anda akan kehilangan momentum yang mustahil dikejar di lintasan lurus. Veda telah menunjukkan bahwa dia memiliki insting alami untuk kecepatan, tetapi di tahun 2026, insting saja tidak cukup. Dia harus menguasai seni late braking tanpa kehilangan corner speed. Kita bicara tentang perbedaan mili detik. Data telemetri akan menjadi sahabat sekaligus musuh terbesarnya. Musim 2026 akan memperlihatkan apakah Veda bisa berevolusi dari seorang pembalap yang mengandalkan keberanian menjadi seorang teknisi di atas sirkuit. Kita sering melihat pembalap Asia sangat kuat di sirkuit yang mereka kenal, namun kedodoran saat cuaca berubah atau saat aspal menjadi licin. Veda harus membuktikan bahwa dia mampu kompetitif di segala kondisi, baik itu di aspal panas Sepang maupun di kondisi hujan dan dingin di Silverstone. Ketahanan fisik juga menjadi faktor kunci. Moto3 menuntut gaya balap yang sangat aktif secara fisik, berpindah posisi tubuh dengan cepat di setiap tikungan. Jika fisiknya tidak mencapai level atlet elit dunia pada 2026, ia akan tertinggal di lap-lap terakhir saat kelelahan mulai mengaburkan konsentrasi. Ini adalah perang mekanis, fisik, dan intelektual dalam satu paket berkecepatan 240 km per jam. Balapan motor bukan hanya soal siapa yang paling cepat memutar gas, tapi siapa yang paling kuat bertahan dalam permainan mental di pedok.
Veda Ega Pratama masuk ke ekosistem yang didominasi oleh pengaruh Spanyol dan Italia. Secara psikologis, ini adalah tantangan besar bagi pembalap muda yang harus tinggal jauh dari rumah, beradaptasi dengan budaya Eropa, dan menghadapi intimidasi di lintasan dari pembalap yang sudah mengenal sirkuit sejak usia 6 tahun. Pada 2026, Veda diharapkan sudah sepenuhnya terintegrasi dengan gaya hidup dan ritme kerja profesional di Eropa. Dia tidak boleh lagi merasa seperti tamu di pedok, tapi harus bertindak sebagai pemilik lintasan. Kita melihat bagaimana pembalap seperti Ai Ogura berhasil mematahkan stigma pembalap Asia yang terlalu sopan di lintasan. Veda perlu menunjukkan agresivitas yang terkontrol. Di Moto3, kontak antar pembalap adalah hal lumrah. Jika Anda memberikan ruang 1 inci saja, pembalap lain akan mengambilnya dengan kasar. Musim 2026 akan menguji apakah Veda memiliki insting pembunuh tersebut. Apakah dia berani melakukan manuver beresiko di tikungan terakhir? Apakah dia bisa tetap tenang saat dikelilingi oleh 5 pembalap agresif dalam satu grup? Kedewasaan mentalnya akan terlihat saat ia menghadapi kegagalan teknis atau kecelakaan. Bagaimana dia bangkit dan tetap fokus pada seri berikutnya akan menentukan apakah dia memiliki DNA seorang juara dunia atau hanya sekedar pembalap berbakat lainnya. Salah satu aspek paling rumit di Moto3 modern adalah manajemen ban, terutama dengan regulasi ban tunggal yang sangat spesifik. Banyak pembalap muda yang sangat cepat dalam satu lap kualifikasi, namun hancur di 5 lap terakhir karena ban mereka habis. Di musim 2026, Veda harus sudah ahli dalam menjaga temperatur karet ban tanpa mengorbankan kecepatan. Ini adalah seni yang sangat halus. Dia harus tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bersembunyi di dalam slipstream untuk menghemat energi dan ban. Seringkali, pemenang Moto3 bukanlah pembalap tercepat di awal lomba, melainkan yang paling cerdas dalam mengatur taktik. Veda harus belajar membaca dinamika grup. Jika ada pembalap yang mencoba melarikan diri, dia harus tahu apakah harus mengejar segera atau membiarkan pembalap lain yang melakukan pekerjaan kotor tersebut. Di musim penentu ini, kesalahan strategi sekecil apapun akan dibayar mahal dengan hilangnya poin krusial. Analisis video balapan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi menu harian Veda. Dia harus menghafal kebiasaan rival-rival utamanya. Siapa yang sering melakukan kesalahan di bawah tekanan, siapa yang selalu menutup jalur di tikungan tertentu. Pengetahuan ini, yang dipadukan dengan manajemen ban yang presisi, akan menjadi senjata utama Veda untuk meraih podium pertama bagi Indonesia di kelas Moto3 secara konsisten. Dunia balap profesional digerakkan oleh kontrak. Pada pertengahan musim 2026, bursa transfer untuk musim 2027 sudah mulai memanas. Ini adalah tekanan tambahan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Manajer tim Moto2 akan mulai mengamati hasil balapan di musim 2026 untuk menentukan siapa yang layak dipromosikan. Bagi Veda, paruh pertama musim 2026 akan menjadi etalase dirinya. Hasil di 7 atau 8 seri awal akan menentukan nilai tawarnya di pasar pembalap. Jika ia mampu secara konsisten berada di posisi 5 besar, tawaran dari tim Moto2 papan atas akan mulai berdatangan. Namun, jika progresnya stagnan, ia berisiko terjebak di kelas Moto3 untuk waktu yang lama, atau lebih buruk lagi, kehilangan dukungan pabrikan. Kita harus realistis, karier pembalap sangatlah singkat. Jendela kesempatan untuk naik ke kelas utama seringkali hanya terbuka selama 1 atau 2 musim. Veda harus memanfaatkan momentum 2026 untuk memastikan namanya berada di urutan teratas daftar keinginan tim-tim Moto2. Ini bukan hanya soal kencang di lintasan, tapi juga soal citra profesional di luar lintasan yang menarik bagi sponsor global. Kemampuan berbahasa, interaksi dengan media internasional, dan bagaimana ia membawa dirinya di depan kamera akan menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi keberlangsungan kariernya di level dunia. Di dalam tim Red Bull KTM Ajo, rival pertama Anda adalah rekan setim Anda sendiri. Mereka memiliki motor yang identik, data yang sama, dan mekanik dengan level yang setara. Jika Veda kalah telak dari rekan setimnya di musim 2026, maka alasan teknis tidak akan lagi bisa diterima. Ini adalah pertempuran murni soal skill dan nyali. Selain itu, ia juga akan menghadapi gelombang pembalap muda dari Akademi VR46 milik Valentino Rossi atau talenta-talenta baru dari Spanyol yang dibina sejak kecil untuk menghancurkan lawan. Persaingan antar benua ini sangat kental di Moto3. Ada gengsi tertentu ketika pembalap Asia mampu mengalahkan dominasi Eropa di kandang mereka sendiri. Veda membawa beban sebagai ujung tombak Asia setelah era beberapa pembalap senior mulai meredup. Dia harus membuktikan bahwa sistem pembinaan di Asia, khususnya lewat Astra Honda Racing School, mampu menghasilkan produk yang lebih unggul daripada sekolah balap di Eropa. Setiap kali Veda menyalip pembalap Spanyol di tikungan luar, itu adalah pernyataan politik balap yang kuat. Musim 2026 akan menjadi panggung di mana rivalitas ini mencapai puncaknya.
Tidak ada lagi tempat untuk rasa hormat yang berlebihan di lintasan. Yang ada hanyalah keinginan untuk menjadi yang terdepan di garis finish. Kalender MotoGP terus berkembang dengan penambahan sirkuit-sirkuit baru di belahan dunia yang berbeda. Pada 2026, kemampuan adaptasi cepat akan menjadi pembeda antara pemenang dan pecundang. FIA tidak punya kemewahan untuk melakukan ribuan lap simulasi di setiap sirkuit. Dia harus mampu memahami karakteristik sirkuit hanya dalam beberapa sesi latihan bebas. Disinilah teknologi berperan. Penggunaan analisis data berbasis AI dan simulator canggih akan menjadi bagian dari persiapan FIA. Dia harus belajar bagaimana menerjemahkan data digital menjadi pergerakan motor yang nyata. Selain itu, perubahan regulasi teknis yang mungkin terjadi di 2026 terkait penggunaan bahan bakar berkelanjutan atau perubahan komponen aerodinamika akan menuntut fleksibilitas tinggi. Pembalap yang terlalu kaku dengan gaya balap lamanya akan tertinggal. FIA telah menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa di masa lalu, berpindah dari motor satu ke motor lainnya dengan cepat. Namun di level kejuaraan dunia, fleksibilitas ini harus ditingkatkan ke level yang lebih ekstrim. Dia harus bisa mengubah gaya balapnya di tengah-tengah balapan jika kondisi ban atau cuaca menuntut hal tersebut. Kita tidak bisa membicarakan balap motor tanpa membicarakan risiko. Kecelakaan adalah bagian tak terpisahkan dari pekerjaan ini. Yang membedakan seorang juara adalah bagaimana mereka bereaksi setelah mengalami kecelakaan hebat. Musim 2026 dengan jadwal balapan yang sangat padat dan perjalanan antar benua yang melelahkan, triple header, akan menguji ketahanan fisik dan mental FIA hingga ke titik nadir. Risiko cedera selalu mengintai di setiap tikungan. Jika FIA mengalami insiden, kemampuannya untuk pulih dengan cepat dan tidak kehilangan keberanian adalah kunci. Kita melihat banyak pembalap muda yang kehilangan kecepatannya setelah mengalami kecelakaan besar karena trauma psikologis. FIA harus memiliki tim pendukung, termasuk pelatih mental, untuk memastikan dia tetap berada di zona psikologis yang tepat. Konsistensi bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit dan belajar dari setiap inci aspal yang pernah ia sentuh secara tidak sengaja. Ketangguhan mental ini akan menjadi faktor penentu di paruh kedua musim 2026 ketika kelelahan mulai melanda semua orang. Tiba di akhir musim 2026, kita akan memiliki jawaban yang jelas. Apakah Veda Ega Pratama adalah sosok yang akan membawa bendera merah putih ke podium tertinggi MotoGP di masa depan? Semua elemen sudah tersedia, motor terbaik, tim terbaik, dan dukungan nasional yang tak tertandingi. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Musim 2026 adalah saringan raksasa yang akan memisahkan antara pembalap yang sekadar bagus dan pembalap yang istimewa. Sejarah akan mencatat musim ini sebagai momen di mana Indonesia benar-benar berdiri tegak di kancah dunia, atau kembali harus menunggu 1 dekade lagi untuk talenta berikutnya. Veda memegang kunci nasibnya sendiri. Setiap putaran gas, setiap manuver berani, dan setiap tetes keringat di gym akan bermuara pada hasil di musim ini. Jika dia berhasil, dia bukan hanya akan menjadi pahlawan olahraga, tapi simbol kebangkitan otomotif Asia di mata dunia. Dan saat bendera kotak-kotak dikibarkan di seri terakhir musim 2026, kita semua akan tahu apakah kita sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda baru.